Sudah seminggu, sampah di depan rumah Anda tidak diambil oleh petugas pengambil sampah karena mobil pengangkut sampah rusak. Beberapa warga di sekitar Anda yang tidak sabar lalu mewadai sampahnya pada wadah plastik, kemudian dibuangnya sampah dalam bungkusan plastik itu satu demi satu ke sungai yang ada di antara kampung. Hal apa yang Anda lakukan sebagai guru? A. Mengingatkan, B. Membicarakan, C. Menyewa mobil, D. Meminta tukang sampah untuk bertanggung jawab. Oh, nggak mungkin yang di tukang sampahnya nggak ada kan di situ kan? Karena tukang sampahnya nggak ada, maka ini kan, itu kan jelas nggak mungkin ya. Menyewa mobil, ya membuang sampah, membuang sendiri sampah yang sudah menumpuk seminggu ke tempat buang. Ini kan personal ya. Sedangkan di sini kan permasalahannya itu kan bukan hanya sampah kita sendiri tapi juga sampah yang ada di lingkungan gitu kan. Otomatis opsi yang ini juga jelas salah gitu kan. Oke. Menyewa mobil yang dapat mengangkut sampah untuk mengangkut sampah warga yang sudah tertumpuk seminggu. Mengingatkan warga agar tidak membuang sampah ke sungai karena akan menimbulkan pencemaran dan banjir. Membicarakan, jawaban yang tepat adalah yang lebih baik adalah yang B. Silakan Bapak Ibu tanggapannya. Setuju? Setuju, Pak. Setuju, Pak. Setuju, Pak. Iya. Setuju. Baik. Karena itu adalah masalah lingkungan, jadi harus melibatkan pengurus setempat. Oke, benar. Jadi kapasitas kita itu juga bukan mengingatkan Bapak Ibu ya. Karena kita guru, kita itu sebagai guru itu adanya di lingkungan sekolah. Tapi ketika kita di lingkungan masyarakat, kita adalah warga, bukan guru. Jadi kan jangan sampai kita salah ya, salah ini. Karena yang kita hadapi itu adalah sama-sama warga. Jadi yang mengingatkan bukan kita, seharusnya yang mengingatkan atasnya kita, yaitu ketua RT atau RW setempat gitu ya. Baik, kita lanjut Bapak Ibu. Lanjut Pak. Lanjut ya, baik. Pak. Nomor 2. Anda diberikan amanah sebagai ketua panitia penerimaan siswa baru dengan sistem zonasi. Ini sudah pernah kebahas Bu ya? Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah. Jelas ya ini ya? Lanjut ya? Lanjut, Pak. Oke, baik. Nomor 3. Seorang siswa bercerita kepada guru kalau dia merasa ditipu oleh temannya yang sudah menjanjikan kalau akan mengajari matematika sebagai persiapan ujian tengah semester. Tapi pada hari yang telah disepakati, temannya tidak datang dengan alasan ada urusan mendadak. Siswa tersebut merasa kecewa karena temannya tidak menepati janji hingga nilainya menjadi jelek. Walaupun sebelumnya keduanya bersahabat, saat ini mereka tidak saling bertegur sapa. Jika seandainya Anda adalah mendapat cerita tersebut, apa yang Anda lakukan? Jika seandainya Anda mendapat cerita, jadi ada yang cerita salah satunya kepada Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu lakukan? A. Memberitahukan kepada salah satu pihak bahwa karena tidak jadi membantu temannya mendapat nilai jelek serta mendorongnya untuk minta maaf. B. Memberitahukan pada salah satu pihak bahwa temannya tidak membantu karena hal yang penting. Selain itu urusan belajar bukan urusan masing-masing. C. Memanggil keduanya serta memberikan nasihat-nasihat agar keduanya bersahabat mungkin ini ya, dan saling membantu. D. Cukup didengarkan saja keluhan itu dengan baik dan menyarankan untuk dapat diselesaikan secara mandiri. E. Memfasilitasi pertemuan di antara keduanya untuk membangun saling kesepemahaman mengenai masalah tersebut dan jalan penyelesaiannya. Jawaban yang tepat adalah yang E. Silakan tanggapannya Bapak Ibu. Ya. Pak, Bu. Setuju, Pak. Setuju. Kata Pak. Setuju. Apa bedanya sama C, Bu? Kalau saya tidak memberikan tidak membantu penyelesaian mungkin ya. Tidak. Itu salah satu pihak saja. Dua belah pihak. E. Memfasilitasi pertemuan di antara keduanya untuk saling membangun saling kesepemahaman mengenai masalah tersebut dan jalan penyelesaiannya. C. Memanggil keduanya serta memberikan nasihat-nasihat agar keduanya bersahabat dan saling membantu. Mirip ya? Tapi tidak ada itu awal. Itu Pak yang pentingnya adalah membangun kesepahaman, karena kan permasalahannya timbul karena adanya kesalahpahaman gitu. Kalau sekedar nasihat masih umum ya. Sebenarnya
berbaikan belum berbaikan, kalau yang biar berbaikan. Oke, baik. Iya. Belum nasihatnya diterima. Ada satu hal yang ini, Bu. Jadi kata-kata tingkat level kesopanannya itu itu lebih baik daripada C. Kata memfasilitasi itu lebih baik daripada memanggil. Oke ya. Jadi ketika kita memanggil teman kita sekalipun, belum tentu temannya bisa respon positif. Lu siapa manggil-manggil gue? Emang lu apanya gue gitu ya? Bisa aja seperti itu. Bener nggak? Iya. Nah, makanya yang lebih tepat itu yang E, katanya sopan banget memfasilitasi gitu ya. Ini sudah positif banget gitu ya. Oke, jelas Bapak Ibu? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, lanjut ya. Lanjut, Pak. Lanjut ya. Oke, baik. Nah, guru IPA menginginkan siswanya dapat dibahas. Sudah ya? Oke, baik. Sudah. Kita lanjut. Nomor 5. Bahas ya. Jelas, Pak. Pak Darmawan dan para guru IPA koleganya mengidentifikasi beberapa permasalahan siswa di dalam kelas, yaitu hampir semua siswa mempunyai sifat egoisme dan individualisme yang tinggi. Jadi semuanya sifat ego dan individual yang tinggi. Wah, ini berarti kompetisinya hidup nih di sini. Pak Darmawan merencanakan melakukan PTK untuk mengatasi permasalahan tersebut. Langkah-langkah Pak Darmawan pada tahap ini, Bu, keywordnya, Bu. Tahap perencanaan. Ayo, kalau perencanaan ngapain nih? Membuat skenario. Membuat ya. Jadi membuat skenario pembelajaran, membuat instrumennya, lembar observasi. Ya, ini sudah keywordnya. Oh, ini perencanaan berarti membuat gitu ya. Berarti ini sudah. Menganalisis, jelas bukan lah ya. Mengamati, bukan juga ya. Melakukan evaluasi, bukan ya. Kemudian menjadi guru model juga perencanaan ya, pelaksanaan ya. Masih ingat Bu tahapannya Bu ya? Menganalisis kelemahan proses pembelajaran kompetitif yang dilakukan dalam meningkatkan keterampilan siswa menggunakan mikroskop. Mengamati guru model dalam implementasi ini tugasnya kolaborator ya, atau guru ini ya, guru pengamat saat melaksanakan pembelajaran. Observer bener Bu, observer ya. Atau observer ya. Kemudian melakukan evaluasi sikap kerjasama siswa setelah dilakukan, bukan, ini bisa dipelaksanaan Bapak Ibu ya. Evaluasi ya, evaluasi itu kan dari waktu kita melakukan pembelajaran, di situ kan ada penilaian sikap, ada penilaian kognitif, ada penilaian psikomotorik gitu ya. Menjadi guru model ini pelaksanaan juga ya. Oke, baik. Sampai sini apa yang ditanyakan Bapak Ibu tentang PTK? Pak, Bu. Insya Allah bisa Pak. Lanjut Pak. Lanjut ya. Oke, baik. 6. Perlu dikupas atau sudah dibahas? Perlu Pak. Oke. PTK lagi, siklus 1, menghasilkan data distribusi dan frekuensi belajar siswa sebagai berikut. 47,74% siswa menyimak penjelasan guru, 41,44% menjawab dan menyampaikan pertanyaan. Siswa yang mengemukakan pertanyaan sebesar 45,05%, 57,05% saling menghargai dalam diskusi kelompok, 57,65% siswa tertib dalam mengikuti pembelajaran IPA, 64,86% semangat dalam mengikuti pelajaran, dan 52,25% siswa aktif mengerjakan soal. Analisis pembahasan yang tepat untuk deskripsi data tersebut adalah A. Siswa telah terlibat aktif. Kata bantunya, siswa telah terlibat aktif dalam pembelajaran. Dilihat dari kegiatan menyimak penjelasan yang baik. Nilainya di sini Bapak Ibu 47, 41. Ya. Kemudian 45. Kemudian 57. Kemudian 57 lagi.
kemudian 64, kemudian 52. Apakah benar siswanya terlibat aktif dalam pembelajaran, Bapak Ibu? Masih kurang. Kurang, Pak. Kurang ya. Berarti Iya, Pak. kalimat nomor 1 jelas salah gitu kan. Soal perlu diperbanyak untuk meningkatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran. Betulkah, Yang B? Kurang tepat. Kurang tepat. Siswa 52 itu Pak, 0,25. Dikasih soal dikit aja udah kayak gini, apalagi dikasih soal banyak, bisa-bisa bubar kelasnya. Pingsan semua. Ya, rasa ingin tahu siswa sebanding dengan ketertiban siswa dalam pembelajaran. Betulkah? Lihat persentasenya ini salah ya. Salah. Terus kemudian semua siswa yang semangat mengikuti pembelajaran menyimak penjelasan guru dengan baik. Semua siswa yang semangat mengikuti, yang semangat ada 64,86%. Ya. Nah, di situ tidak semuanya gitu kan. Nah, jadi ini kurang tepat ya gitu ya. Peran guru sebagai fasilitator perlu ditingkatkan agar keterlibatan siswa dalam pembelajaran lebih besar. Dilihat dari mananya ini Bapak Ibu? Dari data yang masih kurang itu. Nah, dari data yang masih kurang ini ya, gitu ya. Apa data yang pertama? 47 ini menyimak, 41 menjawab dan menyampaikan. Berarti kan masih ada sekitar 59, sekian persen itu tidak siswanya tidak terlibat sehingga tidak menyampaikan pertanyaan atau menjawab yang disampaikan ya. Kemudian juga 45 berarti kurang lebih sekitar 55 ya. Atau ini ya, menghargai diskusi. Jadi masih ada beberapa siswa sebagian besar itu dia mungkin diam ya, atau mungkin memasakkan pendapatnya dalam diskusi seperti itu ya. Ini 57 tertib, berarti sisanya nggak tertib di sini Bapak Ibu. Nah, berarti kan kok bisa kayak gini pembelajaran? Berarti peran guru sebagai fasilitator perlu ditingkatkan agar keterlibatan siswa dalam pembelajaran lebih besar. Itu jawaban yang tepat Bapak Ibu. Silakan tanggapannya Bapak Ibu. Cukup Pak, jelas Pak. Jelas ya? Lanjut ya. Lanjut. Nomor 7 dibahas kah? Bahas Pak, agak bingung tadi. Bentar ya, sabar. Bahas, Pak. Cik Bu. Nah, Media yang pernya itu ya. oke, kelompok media diberi tugas oleh dosen PPG-nya untuk mengkreasi karya sesuai nama kelompok. Mengkreasi karya sesuai nama kelompok. Tujuan pembelajaran yang disodorkan adalah peserta didik dapat menyajikan karya tentang berbagai gangguan pada sistem gerak serta upaya menjaga kesehatan sistem gerak manusia secara dalam jaringan. Dosen memberi tantangan bahwa karya tersebut dapat digunakan untuk pembelajaran flipped dan karya tersebut dapat digunakan peserta didik dimanapun dan kapanpun sesuai namanya. Kelompok tersebut membuat media pembelajaran. Media pembelajaran paling efektif sesuai tugas tersebut. A. Media serba aneka digital. B. Media visual gerak. C. Game dalam jaringan edukatif. D. Video pembelajaran pendek. E. Modul elektronik interaktif. Ayo ini di sini nih. Ini pertanyaan media pembelajaran paling efektif sesuai tugasnya. Jadi tugasnya di sini mereka membuat sebuah karya kan di situ ya. Karyanya di sini dapat digunakan dimanapun dan kapanpun. Satu. Yang kedua, untuk pembelajaran flipped itu pembelajaran apa Bapak Ibu? Pak, Bu. Nggak tahu Pak. Kurang tahu Pak. Ya, kurang tahu Pak. Tadi flipped itu apa gitu, bingung. Baru dengar Pak. Nah ya baru dengar. Baru dengar Bu ya. Sama juga Pak. Biasanya digunakan dalam blended learning Bu. Apa ya? Membalik apa ya? Berarti daring sama ini Pak ya. Iya Bu, blended Bu.
Jadi pertemuan di kelas sama pertemuan online, Bu. Lipat. Oh iya. Oh iya. Jadi Berarti kan kenapa, Bu? Kemarin berarti waktu ya, Bu. Bu, kenapa, Bu? Jadi di sini Bu ya. Di sini satu dalam jaringan. Tapi karyanya ini pembelajaran Flipboard bisa digunakan sebagai blended learning. Jadi ada kelas online-nya, ada yang di tatap mukanya, Bu. Bisa digunakan bareng-bareng gitu, Bu. Maksudnya seperti itu. Nah, kira-kira dari kriteria ini dan bisa digunakan dimanapun dan kapanpun gitu ya. Namanya apa kira-kira Bapak Ibu? Media pembelajaran yang paling efektif. Apakah A, media serba aneka digital? Pas nggak ini, berarti Bu? nama media tuh nggak ngaruh ya, Pak? Nama Tadi diberi media. tugas sesuai namanya apa tadi? Sesuai nama kelompok gitu maksudnya. Kira harus ada kata medianya. Iya, Bu. Jadi, bukan, Bu. Jadi ini menggambarkan jenis medianya, Bu. Media serba aneka digital. Apa ya kira-kira ya? Kalau semuanya serba digital, bisa nggak digitalnya itu bisa digunakan diimplementasikan untuk pelajaran blended learning, Bu? Untuk yang apa yang tidak dalam jaringannya mungkin. Nah itu, jadi apa ya? Mungkin kalau yang sesuatunya digital itu ketika kita bawa tatap muka itu bisa ya, tapi tidak semuanya itu apa namanya? Tidak semuanya itu bisa digunakan diterapkan dalam learning, jelas bukan gitu ya. Kemudian yang kedua, kalau saya lihat di sini kata kuncinya ini, Bu. Secara dalam jaringan. Jadi dalam jaringannya itu harus ikut, Ibu. Ya. Nah, ini pas ya. Game dalam jaringan edukatif, pas banget di sini, Bu. Ya. Kalau misalkan yang D kenapa? Karena video, Bapak Ibu. Kurang pas, Bapak Ibu. Apalagi modul. Nggak pas, Bu. Media visual gerak. Visual. Media visual gerak. Kurang pas ya. Kalau media visual gerak itu kira-kira Bapak Ibu bayanginnya kayak apa, Bu? Gambar aja, Pak. Soundnya nggak ada ya? Media visual bergerak. Jadi medianya cuma bergerak nih. Kalau game itu nilai plusnya banyak di sini, Bu, nanti, Bu. Ya. Dari materinya, konsepnya bisa diberikan, kemudian pemahaman konsepnya bisa disajikan gitu ya sebagai umpan baliknya gitu ya. Maka yang tepat yang C, Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu tanggapannya Bapak Ibu. Bapak Ibu. Iya, Pak. Diresapi dulu. Edukatif juga, Pak. Kenapa, Bu? Kalau Quizzes itu aplikasi seperti game edukatif juga ya, Pak ya? Quizzes. Iya, Bu. Jadi game itu, Bu, game itu ada yang edukatif, ada yang tidak, toh, Bu. Ya kan? Iya, Pak. Nah, makanya itu ada kata-kata edukatif, maksudnya di sini game yang edukatif, Bu. Bapak Ibu pernah ikut Ki Ajar nggak? Apa, Pak? Ki Ajar Mobile. Pernah nggak? Apa, Pak? Ki Ajar Mobile, lomba membuat game edukatif. Wah, itu bagus-bagus loh, Bu. Belum, Pak. Bagus-bagus loh, Bu. Itu hadiahnya laptop. Wah, luar biasa. Laptopnya itu 15 juta ke atas, Bu. Boleh nanya, Pak? Ya, Bu. Pak, ini kan di sini peserta didik dapat menyajikan karya juga ya. Itu termasuk kata kunci juga, Pak ya? Membuat karya, Bu ya. Menyajikan karya kan berarti kan karyanya ada berarti kan ya? Mana? Ya ada. Ya, Bu. Ya, Pak. Menyajikan karya berarti kan karyanya ada, Bu Ratna. Ya.
Terus? Menurut melalui game dalam jaringan itu ada karyanya itu. Game dalam jaringan karyanya. Game. Oh, ya, saya paham saya, maksudnya Ibu, saya paham. Karya di sini bukan berarti itu harus dalam bentuk produk 3 dimensi, Bu. Kalau saya menangkap pemahamannya Bu Ratna, karya itu seolah-olah harus dalam bentuk wujud 3 dimensi kayak box gitu ya. Flipped book gitu ya. Itu kan karya-karya produk 3 dimensi di situ kan. Jadi bisa kita sentuh, bisa kita buka, bisa kita intinya nyata, real nyata gitu kan. Nah, kalau misalkan siswa itu membuat aplikasi, Bu, apa itu juga bukan produk? Apa itu juga bukan karya? Kan sama karya, Bu. Apa karya? Ya kan? Nah, cuma bentuknya berupa aplikasi, aplikasi interaktif, edukatif gitu kan ya. Misalkan di sini membuat simulasi ya, game simulasi. Jadi ada siswa di situ kalau misalkan ini game-game pesawat sederhana sudah, siswa itu mau dorong gitu ya, mau dorong box gitu ya. Kemudian dari box yang mau didorong ternyata kalau didorong manual itu dia berat gitu loh. Nah, kira-kira kemudian ada opsi yang muncul, Bu, di situ, Bu. Alat apa yang tepat digunakan gitu, Bu, misalkan. Ini kan sudah game edukatif, Bu, di situ. Ya kan? Ya, Pak. Oke. Silakan, ada lagi? Lanjut, Pak. Oke, paham, Pak. Paham ya, Bapak Ibu ya? Ya, Pak. Bu Apri udah muncul belum nih? Lanjut, Pak. Bu Apri. Ya, Pak. Oke, baik, saya lanjut. Nomor 8 dibahas apa enggak nih? Lanjut. Lanjut ya? Sudah ya? Jelas ya? Lanjut. Keywordnya Lanjut, menganalisis, berarti jelas, Ya. mengaitkan gitu kan Ya. ya? Jelas ya? Ya. Oke, Ya, Pak. baik. Udah pintar-pintar semua Bapak Ibu ini. Alhamdulillah. Amin ya Allah. Oke. 9 Bu Sofi, jelas? Amin. Sudah pernah dibahas tuh, Pak. Oh iya, Lanjut, ini Pak. sudah ya. Iya, Pak. Oke. Udah pernah, Pak. Ada stream. Udah pernah Oke, ada stream, Ya. ada stream ya. Iya, Pak. Nah, kalau stream itu religinya masuk, Bu, ya. Nah, hati ya. Oke, baik. 10, Bu. Lanjut, Pak. Saya dibahas tuh. Sudah ya? Sudah dibahas ya? Sudah, Pak, ini. Sudah ya? Sudah, Pak. Usaha preventif. Preventif itu apa, Bu? Sudah, Pak. Ya. Apa, Bu? Pencegahan. Pencegahan ya? Pak. Pencegahan ya. Oke. Pencegahan. Ya. Ada 2, Bu. Ada preventif, ada apa lagi, Bu? Satunya, Bu. Bu. Ya, Pak. Ada 2 jenis. Ada preventif, ada apa lagi satunya? Bu. Penanggulangan. Nah, Pencegahan dan Pencegahan. istilahnya, Bu. Penyembuhan. Penyembuhan, Pak. Mitigasi, Pak. Oh, istilahnya insentif sama lupa. Mitigasi, Pak. Mitigasi bukannya untuk bencana. Mitigasi. Preventif dan kuratif, Bu ya. Kuratif. Oh, kurang. Mitigasi itu kuratif. Ah, oke ya. Bedanya apa nih, Bu? Jadi ada 2, ada preventif dan kuratif. Apa bedanya, Bu? Pak? Besok-besok kalau yang keluar kuratif bingung loh ya. Bu, catat Bu Apri. Lebih ke penanggulangan bukan? Penanggulangan bukan, Pak? Ada yang sudah terjadi, ada yang belum terjadi. Mana yang sudah terjadi, mana yang belum terjadi? Yang sudah kuratif. Nah, ini sudah terjadi. Ini belum ya. Belum. Ini belum terjadi. Oke ya, ingat baik-baik Bu ya, cluenya Bu ya. Preventif. Oke ya. Preventif kuratif. Oke. Oke, saya lanjut Bapak Ibu.
Lanjut. Lanjut. Berarti kalau Lanjut. pertanyaannya, bentar Pak, kalau pertanyaannya kuratif, Beda, Bu. isolasi. Jawabannya apa? Berarti penanggulangan ya Pak kalau terjadi. Kalau sudah terjadi isolasi, Bu. Iya, isolasi ya. Beda ya? Oh iya. Oke ya? Bukan penanggulangan. Loh, sama-sama penanggulangan, Bu. Sama-sama Oh, cara menanggulangi. Cuma di sini kan Tapi udah kena dulu virusnya. kalau preventif itu sebelum terjadi, gitu ya. Kalau yang Sehat. kuratif sudah terjadi, kan tindakannya beda, tidak sama, Bu. oh oke Pak. Oke ya. Contoh, bagaimana caranya Ibu biar tidak kena flu gitu ya. Nah, kalau preventifnya kan jelas, biar nggak ketularan gimana. Nah, kalau kuratifnya, bagaimana kita sembuh dari flu? Ke dokter, berobat, beli obat. Nah, kan beda sudah, Bu. Berarti itu kalau yang jawabannya D atau E, Pak? Yang mana, Bu? Itu kan yang D pemberian obat tuh. Kuratif, Bapak. Oh, yang Kuratif. Kalau seandainya pertanyaannya oke, bisa D, bisa E, Bu. Yang pertama dulu kan isolasi dulu, Bu. Baru nanti sama pemberian obatnya kan gitu, Bu. Oke, Bu. Oke. Ya, Lanjut. lanjut. Lanjut ya. Ya. Baik. 11 sudah dibahas ya. Sudah nih Pak. Oke, lanjut. 12 sudah dibahas ya. Sudah, Bu? Belum. Ini belum dibahas Pak. Belum ya? Belum Pak. Bahas Pak. Iya. 12 ini Yang nomor Discovery learning. discovery learning sudah Ada generalisasi ya. Oke, sudah disajikan sintaknya, Bu ya. Ada stimulus atau ini rangsangan, kemudian identifikasi masalah, pengumpulan data, pengolahan data, verifikasi sama menarik kesimpulan. Kegiatannya dilakukan sama guru pada bagian persepsi seperti yang disajikan sana, menanyakan video, merumuskan masalah dengan video yang ditayangkan, lengkapi urutan kegiatan peserta didik berikut ini yang paling tepat digunakan untuk menutup pembelajaran. Menyimpulkan tadi saya jawabnya. Menutup pembelajaran. Oke, baik. Ya. Oke, sesuai dengan sintaknya, Bu ya. Menarik kesimpulan ya. Jelas nih menyimpulkan. Silakan tanggapannya Bapak Ibu. Dan sebelum refleksi. Jelas Bapak Ibu. Penutup itu kan ada 4 ya, Pak ya. Apa, Bu? Penutup itu ada 4 kan ya. Menyimpulkan, mengevaluasi, merefleksi, dan tindak lanjut ya. Itu kan ada clue juga melakukan refleksi di bawah yang kosongnya. Dan otomatis menyimpulkan. Yang kosong yang mana, Bu? Ini tadi. Itu di bawah yang kosong kan ya ada kata melakukan refleksi. Berarti sebelum direfleksikan, benar, Bu. Disimpulkan dulu. Benar, gitu. Bu. Sebelum iya, Bu. Benar, Bu. Oke, baik. Lanjut Bapak Ibu. Sudah paham Bapak Ibu? Sudah Pak, lanjut. Lanjut ya. Ingat-ingat ya Bapak Ibu ya. Oke, baik. Satu soal lagi ya, Peda ya. Iya. Oke ya. Ini yang sudah ready Bu Apri ada nggak? Belum nampak. Bu Yayu? Belum nampak. Bu Siva? Sudah. Oh, sudah. Yayu ada. Oke. Bu Rianti? Belum nampak. Oke, baik. 13. Kita bahas apa kita lewati? Lanjut, Pak. Lewat, Pak. Lewat ya. Lanjut. Aman itu. Aman. 14. Apakah teknologi? Lanjut Pak. Pak, itu tadi loh yang ada jawabannya yang bencana-bencana itu loh Pak, yang buat poster Pak. Mana Bu? Yang sudah pernah dibahas atau mau? Ada yang ambulan, ada yang tulisnya itu ambulan. Ini. mobil. Ini Bu. Ya, oh, sama saya di sini. Kenapa Bu?
Khas Pak, tolong Pak. Oke. Itu Pak, ya masih bingung tuh Pak kok. Saya juga tadi sama Keselamatan bangsa, keselamatan kita bersama. Kok jawabannya nggak masuk? Gitu. Ibu jawab apa? Saya jawabnya Pak, karena bersama. Iya, saya juga Rika. Jawaban itu. Keluarga sedang berada di pengungsian. Yang mana Bu? C. Warga sedang berada di tempat pengungsian. Iya Pak. Oke. Sekolah SMP Bangsa terdapat lomba membuat poster atau kartun dengan tema keselamatan bangsa, keselamatan kita bersama. Kita sebagai guru atau pendidik mengarahkan siswa untuk membuat poster tentang warga sedang berada di tempat pengungsian. Temanya adalah keselamatan bangsa, keselamatan kita bersama. Yang ditanyakan kenapa kok iring-iringan mobil pemadam kebakaran? Kenapa enggak yang A, B, C, atau D? Gitu Bu ya? Keselamatan ya kuncinya ya, keselamatan. Iya Bu. Keselamatan bangsa. Ini temanya seperti ajakan Bapak Ibu ya. Ajakan. Bahwasanya keselamatan bangsa itu kita prioritaskan Bapak Ibu. Jadi kita mengajak kepada para pembaca melalui poster itu bahwasanya ayo kita sama-sama peduli dengan sesama untuk mewujudkan keselamatan kita bersama, karena itu adalah keselamatan bangsa, nanti arahnya ke arah sana. 1. Bencana meletusnya gunung berapi. Biasanya ini kan masuk ke dalam bencana nasional Bu. Itu Bu ya. Nah, dari opsi A, B, C, D, E di sini Bu, yang sering kali mendapat sorotan yang kurang yang kurang maksimal yang mana Bu? Contoh, kalau ada mobil ambulan lewat di jalan, ambulan lewat, biasanya yang minggir itu sebagian daripada yang nggak minggir. Ada tuh beritanya tuh, gara-gara apa macet atau apa akhirnya pasiennya meninggal di situ gitu ya. Jadi kalau topiknya itu lebih ke arah ajakan. Walaupun itu adalah nyawanya orang gitu ya, walaupun itu bukan propertinya kita gitu ya, gambarnya seperti itu, tapi tujuannya ke arah persatuan, tujuannya ke arah kebersamaan, kepedulian, seperti itu. Makanya di situ kalau jawaban A, B, C, D, E yang lebih tepat iring-iringan mobil pemadam kebakaran, Bu. Silakan tanggapannya Bapak Ibu. Bapak Ibu. Lanjut Pak. Pak Bu. Lanjut Pak. Lanjutnya. Lanjut Pak. Bencana meletusnya gunung berapi, bencana banjir bandang sudah termasuk bencana nasional. Tanpa kita kasih ajakan begitu sudah ada perhatian khusus, Bu. Itulah namanya, Bu. Warga sedang berada di tempat pengungsian juga sama. Kalau memperlebar jalan sudah ada petugasnya juga sama. Lah, yang kurang menumbuhkan kepedulian biasanya yang E gitu loh, Bu. Makanya lebih tepatnya yang E jawabannya begitu. Silakan Bapak Ibu, lanjut. Lanjut Pak. Oke, baik. Biologi, Bu Yayu? Iya Pak, siap. Oke, silakan kita mulai biologi ya Bapak Ibu ya. Iya. Nomor mana, Bu? Ini sudah? Perhatikan gambar proses pembentukan urin berikut ini. Nah, di situ digambar ya, untuk nomor 1 itu filtrasi,
Nomor 2 itu untuk reabsorpsi, nomor 3 sekresi, dan nomor 4 ekskresi. Nah, di situ ada sekresi dan ekskresi. Beda enggak, Bu? Beda. Apa bedanya sekresi dengan ekskresi? Kalau sekresi itu pengeluaran zat, tapi secara Beda. isi masih ada yang diperlukan oleh tubuh, beberapa zatnya. Iya, kalau ekskresi yang sudah tidak dibutuhkan tubuh. Iya, itu bedanya ya. Kalau sekresi jadi pengeluaran zat, dan isi ada beberapa zat lagi yang perlu diserap karena masih bisa dimanfaatkan lagi, ya kan? Kalau ekskresi itu pengeluaran zat yang sudah tidak bermanfaat untuk tubuh, yang tidak diperoleh oleh tubuh lagi. Nah, soalnya apabila dalam saluran ekskresi seseorang ini terdapat maka dapat dipastikan orang tersebut terdiagnosis. Berarti ada senyawa glukosa. Apa Ibu? Diabetes. Ya. Atau DM ya. Terkenalnya dia DM. Nah, ini udah bisa jelas ya, Bu. Nah, jadi yang A, diabetes kan ada 2 ya. Yang pertama itu A, diabetes insipidus. Diabetes insipidus itu ketika tubuh itu tidak dapat mengatur cairan di dalam tubuh, sehingga kondisi ini akan menyebabkan kelainan hormon ya. Ini karena kelainan hormon yang mengatur kadar cairan tubuh, sehingga orang tersebut akan selalu frekuensi buang air kencingnya itu frekuensi buang air kecilnya itu terus selalu gitu ya, Bu, rajin buang air kecil gitu ya untuk diabetes. Ya, lebih sering ya gitu, lebih sering. Karena dia ada pengaruh hormon di situ ya, kelainan hormon. Hormon apa Ibu yang mengatur untuk penyerapan kembali air di ginjal? Hormon ADH. Iya. Antidiuretik. Pinter-pinter Ibunya. Baru yang B itu albuminuria. Jadi albuminaria itu penyakit adanya kandungan protein di dalam urin seseorang, ya kan? Hal ini menandakan ada masalah pada ginjal atau ginjal bocor ini yang disebut ya, Bu. Itu pada bagian glomerulusnya yang rusak ya, sehingga protein tadi tidak tersaring dengan sempurna dan masih bisa keluar di urin bersama urin. Baru anuria. Anuria ada yang tahu Ibu? Tidak dapat menghasilkan urin. Baru dengar ya? Iya, itu kondisi ginjal yang tidak memproduksi urin, tidak bisa memproduksi urin ya. Baru yang D, nah ini diabetes mellitus ya. Diabetes mellitus ini pada urinnya itu ada kandungan glukosa di dalam urinnya ya. Kalau ini kita uji urin pakai uji apa ya, Bu? Benedik. Iya, uji Benedik ya. Untuk mengetahui adanya kadar glukosa di dalam urin. Jika ditetesi dengan larutan Benedik pada urin tersebut, ada muncul warna atau menunjukkan ada warna merah bata, berarti urin tersebut mengandung glukosa dan orang tersebut teridentifikasi penyakit DM, diabetes mellitus ya. Iya, DM. Sampai situ baru udah tahu jawabannya yang pas itu D ya kan, Bu? Ada lagi Bu pertanyaan? Oliguria atau Bu? Oligo itu apa itu Bu? Kalau apanya? Apa Bu? Belum tahu Bu. Oliguria itu buang air kecil yang sedikit atau bisa disebabkan hal-hal di luar penyakit, kayak kalau orang kita apa itu ya, bahasa apanya, anyang-anyangan ya. Oh, iya, anyang-anyangan tahu. Oliguria malah tahu anyang-anyangan. Anyang-anyangan ya,
bahasa lokalnya itu ya Bu. Kalau saya tahunya ada dia buang airnya kecil, sedikit, tapi sering. Agak-agak sakit gitu ya. Oke, menambahkan oligouria ya Bu ya. Jadi oligouria itu bukan sama sih, itu karena peran dari hormon ADH ya, antidiuretik hormon yang terjadi di proses augmentasi. Jadi kalau misalkan hormon ADH-nya itu terlalu berlebih, hormon ADH itu kan berarti dia menyerap air di tubuh ginjal ya. Kalau air yang diserapnya terlalu banyak, berarti pipis yang dihasilkannya jadi gimana? Sedikit. Itu yang disebut dengan oligouria. Banyak hasrat pipisnya tuh udah kencang banget, giliran kita mau pipis yang keluar cuma setetes doang gitu kan. Nah sebaliknya, kalau hormon antidiuretiknya itu sedikit, berarti kan penyerapan air di tubuh ginjalnya juga jadi sedikit kan, sehingga urin yang dihasilkan jadi banyak. Disebut dengan poliuria atau nama lainnya itu adalah diabetes insipidus. Jadi kebalikannya Bu ya, A dan E itu. Oke, baik. Jelas Bapak Ibu? Jelas Pak. Jelas. Lanjut. Lanjut Pak. Lanjut Pak. Nomor 32 perlu dibahas. JB Lamak ini. Darwis ya? Darwin. Salah Darwis. Lanjut Pak. Lanjut Aja Pak. Udah mirip gantinya hari ini. Lanjut. Oke. 32. Kemarin. Ini tikus ya? Bukan. Jawabnya? Ini yang predator ya kemarin ya. Predatornya dengan mangsa. Sudah kemarin ya? Tapi beda soal. Iya, beda soal. Beda soal, Oh, beda soal. Perlu dikupas, perlu dibahas Bapak Ibu. Jawabannya apa tuh Bu? Yang 3 pasti, yang 1-3 tah? Semuanya benar. Benar. Iya. Karena predatornya belut, mangsanya cacing kan. Kalau laba-laba itu mangsanya wereng. Kalau predatornya ular, mangsanya udah jelas tikus. Kalau predatornya capung, mangsanya nyamuk. Capung dewasa itu musuh alami nyamuk. Saya jawab 1 dan 3. Saya juga. Dia juga. Bu 1-3. Kira saya sama jentik nyamuk, bukan nyamuk 1 dan 3. Waktu lalu kan itunya apa, grafiknya ada tulisan tikus sama ular ya. Yang soal dulu. Iya Bu, jangan hafal kunci Bu. Mungkin karena grafiknya sama, kirain masih soal yang sama juga ya kan? Oke, jelas Bapak Ibu? Ada tambah lagi? Jelas Pak. Jelas? Lanjut Pak. Jelas, Pak. Jelas Pak. Oke, Jelas, lanjut Pak. ya. Baik. 34 perlu dibahas. Perlu. Oke. Silakan, Bu. Dibahas. Hibridoma ya ini tuh. Entah. Iya. Enggak tahu, Bu. Apaan, Bu? Silakan. Bu ya atau Bu Siva? Bu Sipa atau Bu saya? Boleh. Gimana ini soalnya? Atasnya apaan? Tikus. Tikus kan ikut ya katanya gitu kan. Nah di sini katanya si tikusnya diambil ini apa tuh namanya limfositnya ya, sel limfositnya. Soalnya di sini kata kuncinya ada di soal ya, penggabungan dua sel pada rekayasa genetika bertujuan untuk menghasilkan 2 sel somatik, berarti kan 2 sel tubuh gitu kan. Di sini berarti namanya teknik hibridoma, di mana hibrid itu persilangan, oma itu sel kanker, berarti persilangan sel kanker untuk menghasilkan apa? Untuk menghasilkan antibodi monoklonal, di mana penghasil sel antibodi itu ada di mana? Ada di sel limfosit kan. Nah, jadi diambil limfositnya si sel tikus itu untuk kemudian dikulturkan, dikembangbiakan ke sel kanker. Kenapa kita mesti pakai sel kanker? Karena di sini sel kanker ini dia pertumbuhannya sangat sekali ya.
gitu, sehingga nanti dia akan menghasilkan antibodi yang spesifik terhadap Agak Bu Yayu kalau mau ditambahkan? Nah, paling tambahin sedikit itu ya Bu. Kalau untuk di opsinya itu kan ada hormon insulin. Hormon insulin itu hormon alami yang dihasilkan oleh pankreas. Tetapi ada juga ya udah dihasilkan itu hormon insulin sintetis ya yang diperoleh dari kombinasi rekombinasi DNA dengan teknik plasmid. Kalau antibodi monoklonal tadi udah dijelaskan oleh Bu Sipa, antibodi monoklonal itu antibodi monospesifik itu ya, yang dapat mengikat satu epitop dan dihasilkan dari teknik hibridoma itu ya. Baru organisme transgenik, itu penjelasannya aja ini ya kan Bu, itu mikroorganisme dari hasil rekayasa genetika ya kan. Untuk vaksin itu mikroorganisme yang dilemahkan dan bila diberikan pada orang yang sehat itu akan akan menimbulkan antibodi ya, antibodi terhadap mikroorganisme tersebut gitu, antibodi yang spesifik untuk mikroorganisme tersebut gitu. Jadi nanti kalau ada transgenik apa Bu? Transgenik itu organisme hasil rekayasa genetika, Pak. Ini. Vaksin? Vaksin mikroorganisme yang dilemahkan, yang bila disuntikan atau dimasukkan ke dalam tubuh orang yang sehat, dia ini yang akan menstimulus antibodi untuk membentuk antibodi spesifik terhadap mikroorganisme tersebut gitu. Jadi kalau diserang oleh virus tersebut nanti udah ada tamengnya untuk melawan gitu. Jadi bisa dipaparkan gitu. Kayak kita ini kan kena COVID-19 kemarin ya. Setelah kena COVID-19 itu, kena virus COVID-19 kan banyak itu ya yang terpapar sampai ada yang menelan korban jiwa gitu kan. Kemudian para ilmuwan itulah dari negara-negara maju itu membuat vaksinnya kan, dari berbagai jenis vaksin itu sampai disuntikan ke tubuh kita itu supaya antibodi di tubuh kita itu menyiapkan antibodi yang spesifik untuk melawan virus COVID-19 tadi. Jadi kalau ada diserang lagi, antibodi kita udah bisa mengenali dan udah mempersiapkan diri apa yang harus dilakukan gitu untuk mempertahankan body supaya tetap bisa melawan virus tersebut gitu. Kemudian interferon itu protein alami yang ada di sistem kekebalan tubuh. Interferon juga ini udah ada yang tersedia dalam bentuk obat ya. Sekarang udah canggih ya kan, bioteknologi modern itu udah berkembang pesat. Apalagi negara-negara maju. Ya, itu aja Bu tambahannya. Ada yang kurang jelas atau ada pertanyaan? Jelas Bu, lanjut. Ini Bu, ini intinya dari sel tikus ya, diambil tadi satu selnya. Somatis, sel tubuh. Tubuhnya digabungkan dengan apa ini Bu? Sel kanker. Sel kanker. Oh, ini sel kanker Bu. Sel kanker dari organisme apa Bu? Tidak ada ya? Tergantung dia mau diobatinya sebagai kanker apa. Misal kalau pada manusia misalnya, dia untuk mengobati apa tuh namanya? Kayak kanker payudara. Kanker paru-paru misalkan gitu tuh kan ya, berarti kita ambil sel kanker yang ada di paru-paru itu. Gitu. Sel kanker organisme gitu berarti ya? Intinya mah kenapa kita mengambil sel kanker? Karena kan dia metagenesisnya cepat ya. Cepat ya Bu, kanker itu. Kalau selain tikus Bu, apa ada hewan lain yang bisa dipakai? Biasanya tuh kalau nggak ke tikus, kelinci ya, soalnya kan hubungannya dengan kekerabatannya ya,
kromosomnya tingkat-tingkat yang lebih mendekat itu di antara itu. Ini setelah digabungkan, ini hasilnya apa ini, Bu? Itu menghasilkan antibodi monoklonal. Itu di situ. Oh, ini jadinya antibodi. Antibodi ini diproduksi di dalam tubuhnya tikus berarti nanti, Bu ya? Enggak dong, di luar. Terus digunakan kan itu nggak ada ceritanya dimasukin ke dalam tubuh tikus kan itu kan. Nah ini dari sel somatisnya si tikus, limfositnya, terus ini sel kankernya digabungkan. Nah terus nanti lihat di sininya kan dia nggak ada acara disuntikin lagi ke dalam tubuh tikus kan? Karena kan vitro deh. Dia dikulturkan aja gitu Pak, dia dikulturkan. Nah nanti kita bisa memanen ini antibodi monoklonalnya ini. Berarti gitu. Ini ex vitro ya Bu. Bisa digunakan di semua organisme, Bu. Manusia juga bisa berarti. Tergantung yang dia. Nah itu dia. Bisa jadi soalnya kan nggak tahu ya bisa apa enggak. Soalnya kan kita harus lihat dulu kecocokan dari si limfositnya tadi itu. Si limfositnya itu tadi, antibodinya tadi. Oh gitu. Saya tadi berpikirnya di awal, oh mungkin ini digabungkan sama selnya tikus dan ini berkembang di tubuhnya si tikus. Jadi enggak, itu dia beda. Dia beda lagi. Dia enggak gitu. Kalau teknologi plasmid juga kan kalau teknologi plasmid itu kan untuk pembentukan hormon insulin kita memanfaatkan bakteri kan. Kita bakteri. Kenapa kita pakai bakteri? Karena perkembangbiakan bakteri kan sangat cepat sekali setiap menitnya gitu kan. Jadi kalau pembuatan hormon insulin contohnya dengan menggunakan teknik rekayasa genetika, teknologi plasmid atau DNA rekombinan, vektor yang kita apa sih namanya yang kita manfaatkan itu adalah si bakteri gitu tuh sebagai agennya. Berarti keywordnya seandainya di gambar ini nanti tertulis sel kanker, maka jelas di sini antibodi monoklonal gitu Bu ya? Ya. Tapi kalau misalkan gambar aja, tekniknya pakai teknik hibridoma, nanti akan menghasilkan antibodi monoklonal. Hibridoma, oma itu kan kanker kan, hibrid itu kan pasangan sel kanker. Jadi sel tubuh yang disilangkan dengan sel kanker yang kita gabungkan, yang kita fusikan dengan sel kanker sehingga nanti akan menghasilkan antibodi monoklonal. Iya, artinya kalau hanya gambar tanpa ada keterangan seperti ini kita juga akhirnya multitafsir di situ Bu ya. Ini yang di boxnya ini sel kanker ataukah bakteri kan kita juga multitafsir akhirnya gitu ya. Kalau bakteri biasanya dia digambarkan dengan sel bakteri sendiri, Pak. Oh gitu ya. Kata kuncinya juga, Pak. Kata kuncinya itu penggabungan dua sel somatik. Nah, di kata kunci soalnya penggabungan fungsi. Fusi sel somatik. Enggak, penggabungan dua sel, dua kan hibrid apa? Iya Bu. Penggabungan dua sel somatik. Saya mencoba menafsirkan secara ilmiah saja karena kan saya basicnya fisika ya di sini Bu ya. Jadi kan saya mengamatinya di sini gitu. Jadi ini apaan sih yang di dalam kotak ini apaan gitu ya. Terus ada gambar tikus ini apaan? Saya tidak bisa menemukan keywordnya yang saya maksud tadi itu. Seandainya di sini tadi sudah ada tulisan sel kanker, oh kita bisa mengidentifikasi oh kanker itu doma gitu kan. Berarti ini jelas nanti menghasilkan antibodi monoklonal. Mungkin seperti itu, mungkin saya memudahkannya, saya konsepnya gitu Bu. Memahami. Begitu. Karena kan tadi yang saya sampaikan ini apaan gitu ya. Bener nggak itu sel kanker atau apa? Kita kan nggak paham itu gitu. Pikir saya begitu Bu. Itu pun Bu Sipa, itu tikusnya pun nggak tikus sembarangan ya kan Bu, mencit ya kan yang digunakan. Iya, bukan tikus got. Oh gitu ya. Iya Pak, itu mencit. Tikus putih yang kecil itu mencit. Gitu ya. Kalau tadi bisa kelinci juga berarti Bu ya? Bisa. Oke.
Baik, silakan Bapak Ibu yang lain. Pak, Bu. Lanjut, Pak. Lanjut ya. Ya, lanjut Pak. Oke, baik. Lanjut, Pak. Telinga. Lanjut, Pak. Silakan Bu. Telinga. Dibahas? Ya, Bu. Dibahas Bu. Bahas Bu. Gimana? Saya apa Bu Sipa atau Bu Siva? Sok, mangga. Boleh. Kita pahami gambarnya dulu ya, Bu Ibu. Untuk nomor 1 itu, gambar nomor 1 itu bagian apa Ibu? Telinga luar. Saluran telinga. Iya, saluran telinga luar ya. Untuk nomor 2? Gendang telinga. Gendang. 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 Ya, gendang telinga. Baru yang ketiga? Saluran Eustachius. Saluran Eustachius, Bu. Saluran Eustachius. Saluran Eustachius. Eustachius ya. Iya. Yang ketiga, saluran Eustachius ya kan? Iya. Sebut. Gendang telinga kan dua. Ya kan? Saluran Eustachius. 4 Bu. Iya, saluran Eustachius. Baru yang kelima, 4 nah, itu udah jelas ya, ada kayak siput itu dia. Berarti itu rumah siput. Baru yang keempat itu tulang ya, tulang-tulang landasan yang ada bagian telinga. Itu ada tulang apa aja itu Bu? Ada tulang martil, tulang sanggurdi, ada tulang landasan dan tulang setengah lingkaran itu ya. Yang di bagian nomor 4 itu ada 4 jenis yang putus-putus ya. Iya, Bu. Putus, Bu. Bisa dengar, Bu? Bu, suara Bisa jelas, Bu Yayu? putus, Bu. Bisa didengar, Bapak Ibu saya? Bisa. Bisa Bu. Nah, jadi untuk nomor 1 itu saluran telinga luar. Fungsi pada saluran telinga luar ini untuk apa, Ibu? Menangkap. Meneruskan. Fungsi saluran telinga luar ini untuk mengumpulkan suara ya, mengumpulkan suara dan menyalurkannya ke saluran telinga. Aduh, putus ya. Jaringan saya putus ya. Dengaran Bu. Halo, Mau diambil alih sama saya? Ya Bu, lanjut. halo, halo. Halo. Bisa, Bu? Bisa didengar Ibu? Bisa Bu. Bisa. Bisa Bu. Ya. Baru untuk gendang telinga. Gendang telinga fungsinya untuk apa Ibu? Gendang telinga. Mengubah gelombang Mendeteksi ada getaran atau apa ya? Gelombang Suara. Ya, yang masuk. Kemudian mengubah getaran itu menjadi bunyi ya. Baru saluran Eustachius. Itu untuk keseimbangan tuh ya, menyamakan tekanan di dalam dan di luar telinga ya. Menyamakan tekanan di dalam dan di luar telinga. Ini yang keseimbanganmu ya? Baru rumah siput. Rumah siput, Bu. Dia merubah gelombang suara menjadi impuls listrik. Impuls listrik dan meneruskannya ke otak. Sehingga otak itu mampu memproses informasi tadi menjadi bunyi ya. Nah, yang ditanya itu bagian organ yang ditunjuk nomor 2 pada gambar di atas adalah bagian organ yang ditunjuk nomor 2 pada gambar di atas. Itu tadi adalah si gendang telinga ya, mengubah gelombang bunyi menjadi getaran. Atau mungkin Bu Sipa ingin menambahkan?
Boleh saya menambahkan ini aja ya. Jadi kan bagian telinga kita kan ada 3, ada telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Telinga luar ini dia terdiri dari 2. Ada apa namanya? Ini teh daun telinga. Auricle, daun telinga, dan saluran telinga atau tabung auditori. Di mana kalau auricle atau daun telinga ini dia fungsinya untuk apa? Dia fungsinya untuk mengumpulkan suara. Jadi gelombang-gelombang suara ini dikumpulkannya sama si auricle, sama si daun telinga. Kemudian menyalurkannya ke lubang auditori, tabung saluran telinga gitu kan. Nah, di saluran telinga ini dia terdapat minyak serumen gitu ya. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk mencegah supaya takutnya nanti ada debu-debu atau hewan kecil masuk. Nah, disitulah harta karun kita kan berada ya, yang suka kita bersihin tuh kan. Nah, itu kan kalau kita bersihin itu kan dia agak-agak sedikit berminyak gitu kan. Itu namanya minyak serumennya gitu kan ya. Ada agak apa tadi? Ada apa di telinga luar ini tadi? Di saluran ini tadi yang untuk menyaring itu? Serumen. Minyak serumen. Serumen itu berupa apa? Bulu-bulu gitu tak? Ada silia juga, ada bulu-bulu juga, ada minyaknya juga Pak, minyak serumen. Apa? Serumen. Jadi supaya cairan. Gini Bu. Ada silia juga, dia ada bulu-bulu halus atau kita sebut juga dengan namanya silia. Oke. Terus kita masuk ke telinga bagian tengah. Nah, telinga bagian tengah ini ada siapa aja? Telinga bagian tengah itu ada membran timpani alias gendang telinga. Kemudian ada tulang pendengaran. Lalu ada saluran Eustachius. Nah, tadi membran timpani, gendang telinga. Di sini dia fungsinya untuk apa? Gelombang yang tadi sudah kita tangkap tadi ya. Nah, dirubah menjadi getaran, gitu kan? Yang nantinya getaran tersebut akan masuk ke tulang-tulang pendengaran. Tulang-tulang pendengarannya di sini ada 3. Kalau saya mengingatnya dengan kata-kata mismalas. Apa lu? Mismalas. Mismalas itu apa ya? Malleus incus tapeus. Apaan Bu? Malleus. Malleus isnya itu untuk incus. Incus. Terus? S-nya untuk tapes. Tapes. Nah, bahasa Indonesianya Malleus itu martil. Bahasa Indonesianya. Incus itu landasan. Tapes itu sangurdi. Oke Bu. Ini tadi saluran apa Bu? Apaan? Telinga luar Bu. Oh, lubang auditori atau saluran telinga, tabung telinga. Ya, oke, lanjut. Kemudian nanti getaran itu kan masuk ke tulang-tulang pendengaran, terus nanti ada apa tuh namanya? Kanalis sirkularis juga ya, gitu kan. Dia yang menyeimbangkan antara telinga luar dengan telinga tengah dengan telinga dalam. Makanya kita kadang-kadang suka ngerasakan telinga kita berdengung, gitu kan ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena adanya ketidakseimbangan tekanan antara telinga tengah dengan telinga dalam. Lalu nanti ada saluran Eustachius, di mana saluran Eustachius ini dia akan menghubungkan 3 saluran ya, THT, telinga, hidung, tenggorokan. Itu. Tadi yang tekanan yang mana Bu? Itu di telinga tengah itu nanti dia selain itu ada namanya kanalis semisirkularis.
saluran setengah lingkaran. Bukan yang ini, Eustachius. Eustachius itu dia menghubungkan antara telinga, hidung, tenggorokan. Nama kanan dalam fungsinya. Menghubungkan. Apaan, Bu? Bu? THT, Pak. Telinga, hidung, tenggorokan. Terus yang tekanan di mana? Di kanalis semisirkularis. Masih di telinga tengah juga. Di telinga tengah nanti ada, ini bentuknya tuh di sini nih, di atasnya di sebelahnya siapa namanya nih, tulang pendengaran, di atasnya rumah siput itu dia ada kanalis semisirkularis. Sini ya. Sini ya. Agak kanan dikit. Agak ke Kananan dikit ya. kanan. Sini. Apa ini? Analis? Saluran setengah lingkaran. Saluran Eustachius. Menurut Halo Dokter, fungsi saluran Eustachius adalah menjaga telinga tengah tetap sehat dengan menyamakan tekanan di dalam dan di luar telinga, mengeluarkan cairan dari telinga bagian tengah, serta melindungi telinga dari kuman penyebab. Gimana, Bu? Bu. Nah itu. Terus kalau yang kelima rumah siput itu dia udah masuk ke itu ya. Ke mana? Telinga dalam. Di rumah siput ini dia terdapat organon korti, di mana organon korti itu dia fungsinya untuk tadi sebagai sel saraf, merubah gelombang suara, merubah getaran menjadi impuls saraf. Karena di situ dia terdapat sel-sel fonoreseptor. Baik. Bapak Ibu silakan kalau ada pertanyaan. Pak, ini saya mau tanya, ini saluran Eustachius itu kalau saya tidak salah itu menjaga keseimbangan tekanan. Nah, gimana nih? Bisa juga. Bisa juga. Selain dia menjaga keseimbangan tekanan, dia juga yang menghubungkan dengan itu tadi, THT tadi. Terus si kanalis semisirkularis juga nanti kan di situ dia ada apa sih? Kesetimbangan statis ya. Apa ya? Kesetimbangan statis. Iya, karena satu saluran saluran Eustachius itu kan yang menghubungkan, kemudian fungsinya juga kan nggak satu aja dia. Oke, baik. Di situ udah ada kelainan 3 kromosom di nomor 21. Ini terjadi karena apa? Karena adanya mutasi kromosom, berarti dia ada yang mengganda kromosomnya di nomor 21. Berarti kalau yang nomor 21-nya mengganda, terduplikasi, dia sindromnya sindrom Down. Pak cowok nih, individu. Individunya cewek apa cowok nih? Penderitanya. Cowok ya, berarti cowok penderita sindrom Down. Sindrom Down. Down syndrome. Down syndrome. Ya Bu Afri, ada yang mau ditanyakan? Kalau sindrom Turner itu apa? Sindrom Turner itu dia terjadi karena adanya non-disjunction, peristiwa gagal berpisah pada tahapan anafase 2. Jadi normalnya kan kalau kita ingat lagi pada saat pembelahan sel di tahapan anafase, di mana di sini sister kromatidnya atau kromatid bersaudaranya dia akan berpisah menuju kutub yang berlawanan gitu kan. Nah, dia di tahapan ini dia nggak mau berpisah. Akibatnya apa? Ada satu kromosom X yang nggak ada pasangannya, sehingga sindrom Turner itu nanti dia punya formula X-min. Dia kekurangan satu kromosom klominnya.
Kalau sindrom Turner itu. Kekurangan satu kromosom kelamin, dia X-min, itu terjadi gara-gara peristiwa gagal berpisah pada tahapan anafase. Sehingga individu yang terbentuk, yang dihasilkan karena dia punya kromosom X tapi kurang, dia itu individunya perempuan, tetapi secara fisik dia perempuan, tetapi payudaranya tidak berkembang. Kemudian ovariumnya mengecil. Nah, itu ciri dari sindrom Turner. Sindrom Edward ini terjadi karena dia duplikasi kromosomnya itu terjadi duplikasi mengganda di kromosom tubuh. Kalau si Down itu diduplikasi trisomi di kromosom 21. Kalau Edward itu, kalau salah, tolong diingatkan ya. Seingat saya Edward itu terjadi trisomi di kromosom 18. Iya, di kromosom 18 dia. Kromosom 18 trisomi. Iya. Klinefelter ini dia hampir sama seperti kalau tadi si Turner ini dia kekurangan kromosom kelamin, kalau Klinefelter dia kelebihan kromosom kelamin. Sama, gara-garanya apa? Gara-garanya peristiwa gagal berpisah pada sperma. Jadi sperma itu kan nanti dia di tahapan anafase non-disjunction, dia terjadi gagal berpisah, sehingga nanti akan diperoleh karyotipnya itu adalah XXY, kelebihan satu kromosom X, XXY. Maka secara fisik Klinefelter ini dia seorang laki-laki, tetapi dia memiliki payudara, artinya payudaranya berkembang. Namun testisnya mengecil, seperti itu. Otomatis kalau misalkan individu dengan kelainan seperti ini, itu dia bersifat steril, alias mandul. Waria gitu Bu, bukan ya? Waria itu bukan ya? Kenapa? Waria bukan. Enggak sebenarnya. Ada Waria sekarang enggak laki-laki aslinya, Pak. Kalau Waria kan memang sudah jelas maksudnya gimana ya? Bukan, Pak. Dia bukan. Laki-laki asli tapi gayanya kayak perempuan, kayak si siapa itu? Artis itulah. Lucinta Luna, Bu. Yang di apa itu, Pak? Oh, itu jawabannya. Kalau sindrom Jacob ini dia sama. Sindrom Jacob ini kalau Turner kekurangan satu kromosom, monosomi kan. Sindrom Jacob juga dia trisomi, kelebihan satu kromosom dalam kelebihan satu kromosom kelamin dalam tubuhnya. Kromosom apa yang berlebih? Kromosom Y. Jadi dia punya karyotipnya XYY. Pada kelaminnya, Pak, bukan tubuh, Pak. Oh ya, pada kelamin. Kelebihan satu kromosom, kelebihan satu kromosom satu kelamin. Kelebihan satu kromosom kelamin, ya, oke, XYY. Ini biasa kita sebut juga dengan kayak ini ya, psikopat ya. Hah? Psikopat. Iya, gangguan perilaku dia. Otomatis karena dia berlebih Y-nya, berarti kan dia ini ya, laki-laki ya. Emosional ya, Bu, tingkat tinggi ya. Iya. Itulah psikopat ya. Tapi kayaknya kalau ini nggak pala nampak kali ya kan, Bu, dalam dalam fisiknya gitu nggak nampak kali dia ya kan? Enggak, kalau Yakub nggak kelihatan. Tidak seperti Edward, tidak seperti Turner, Klinefelter dan Down. Hanya orang terdekat yang tahu dia ya kan? Mengidap sindrom Yakub ini ya.
Iya. Biasanya dia kalau psikopat itu karena di situ kan dia udah kelihatan YY ya, kelebihan satu kromosom Y, laki-laki. Jadinya laki banget dia. Iya. Biar ingat sindrom Yakob itu laki banget. Bu siapa? Bu Wiwit ya? Bu Wiwit ada yang Bu Wiwit kan? sama Bu Astriati, silakan. Kalau enggak saya turunin dia, kasihan tangannya ke atas mulu. Takut pegel. Ada yang bertanya kan, Bu? Saya turunin ya, biar nggak pegel tangannya, ntar pegel lagi. Itu ada pertanyaan, itu beda lagi sama bipolar. Bipolar itu apa, Bu? Kepribadian ganda, bipolar itu kan? Iya. Kepribadian ganda. Baik. Bu Wiwit, ada yang tanyakan? Silakan, Bu. Iya, Pak. Iya, Pak. Tolong tampilkan yang gambar tadi dulu, Pak. Ya. Itu di sini saya mohon pencerahan. Ini yang kromosom X dan Y itu bagaimana kita membedakannya dari gambar ini, Bu? Soalnya ini konsep ini saya yang panjang itu belum paham sama sekali, Bu. Yang bawah ini, Bu, mungkin, Bu. Yang kayak ya. Ini ya. 1, 2, 3 itu apanya? Silakan, Bu. Udah ada nampak, Bu, di gambar itu. XY yang panjang, X, DY. Jadi kan kromosom tubuh kita tuh kromosom kita kan ada 46 buah, ya kan? 46 buah atau 23 pasang. 46 buah ini berarti dia terdiri dari 22 pasang kromosom tubuh dan sepasang kromosom kelamin. Nomor 1 sampai 22 itu menunjukkan kromosom tubuh. Itu kan ada nomor-nomornya tuh 1, 2, 3 sampai ke 22, gitu kan? Jelas nggak suara saya? Oke. Oke. Nomor 1 sampai 22 itu dia termasuk ke dalam kromosom tubuh. Sementara yang satunya pasang ini itu adalah kromosom kelamin. Itu. Makanya kalau kromosom kelamin itu disimbolkan ada yang garis lurus, ada yang garisnya sedikit bengkok. Nah, kalau garis yang sedikit bengkok kayak tanda panah, tapi cuma salah satu aja panah ininya gitu tuh kan ya. Itu adalah kromosom Y. Kalau kromosom X-nya itu dia lurus. Jadi intinya kalau di gambar ini nomor 1 sampai nomor 22 itu dia termasuk ke dalam autosom alias kromosom tubuh. Sehingga kan kalau di sini kan kita bisa kelihatan nih kromosom nomor 21. Di sini kan ada kan kromosom nomor 21 trisomi. Nah, berarti gangguannya itu dia terduplikasi di kromosom nomor 21-nya, dia menggandakan diri. Autosom terduplikasi. Ya? Kenapa? Autosom ya? Iya, betul, autosom. Gitu. Oke. Bu Wiwit gimana? Baik, Bu Astriati. Bu Astriati? Jadi? Nggak jadi? Baik. Saya lanjut Bapak Ibu. Ibu, satu lagi, Bu, yang terakhir, gambarnya paling terakhir. X dia nomor berapa? Nggak jelas gambarnya. 20, 21, 23. X-nya panjang, Y-nya pendek, itu menandakan apa? Enggak nandain apa-apa sih, dia normal aja. Kecuali misal ini ya Bu, misalkan kita trisominya tetap yang nomor 21 itu 2 ya, sepasang ya. Kita umpamakan enggak 3 lah. Dia kan kalau di sini kan dalam soal kan trisomi nomor 21-nya kan trisomi ya. Nah, kecuali nanti di nomor 23 ini bagian X, Y-nya tiba-tiba jadi panjang pendek X Y gitu kan. Nah, berarti kenapa tuh?
kelebihan satu kromosom X dong, ya kan? Nah, berarti dia Ya. penderitanya Klinefelter. Oh begitu. Ini sih udah enak gambarnya karena di sini sudah diberitahu mana X mana Y. Kadang nanti tuh Pak Iseng yang bikin soal tuh itu di gambarnya teh udah dibikin mana X mana Y. Jadi cuma garis lurus sama ada garis ini aja, garis kayak tanda panah tapi cuma panahnya sebelah doang. Jadi intinya kalau disimbolkan yang garisnya lurus itu untuk kromosom X, kalau yang garisnya ada bengkoknya itu untuk kromosom Y. Jadi kita itu memiliki kromosom 23 pasang ya Bu. Jadi pas di nomor 21 ada 3. Berarti itu yang ditanyakan ya? Iya betul. Ya. Nah, kadang ada lagi di soalnya di nomor 13, kromosom nomor 13, jadi dia mengganda. Nah, itu juga ada lagi ininya, penyakitnya, sindromnya, namanya sindrom atau trisomi di kromosom nomor 13. Patau itu dia trisomi di nomor 13, 14, 15. Kalau Edward itu 16, 17, 18. Berarti konsepnya kita harus hafal gambar ini dan namanya ya Bu? Apa Bu? Gambar kromosom ini kita harus konsepnya untuk memahami konsep materi ini, gambar ini kita harus kuasai begitu. Bisa seperti itu. Asal kita bisa tahu aja mana yang termasuk dalam kelainan pada kromosom tubuh, mutasi yang terjadi pada kromosom tubuh dengan mutasi yang terjadi pada kromosom kelamin sih itu. Itu kan kalau diformulakan, kalau dikreatifkan untuk yang ekor jadinya kan harusnya kan kalau normalnya kan 44A plus XY gitu kan, 44, 45, 46 penulisan kadarnya kan seperti itu kan, atau 22AA plus XY gitu kan. Nah kalau dia terjadi mutasi yang harusnya 44A gitu jadinya 45A. Nah, harusnya kan 44A tuh. 45A plus XY. 45 autosom tambah XY. Dan 47. Nah, ini nih kromosom kita jadi lebih nih. Yang harusnya 46 jadi 47 gitu. Berarti dia ada mutasi nih di kromosom tubuhnya. Atau kalau normalnya 44A plus XY. X 46 Y 47. Berarti dia ada penggandaan. Penggandaannya di mana? Oh, ternyata di kromosom kelamin, X-nya mengganda. Bu, ada ringkasannya nggak Bu untuk materi ini? Belum bikin soalnya belum karena sebenarnya soal baru UP berapa kemarin ya Pak ya? Iya Bu, UP kemarin. Ya Bu, kemarin UP. Ya ini bulan 12. Bulan 12 ya. Karena kalau bulan 12 itu yang ditanya, yang jawabannya tuh Klinefelter ya. Nah, makanya ini saya sindrom Klinefelter. Saya bikin aja varian yang lain gitu tuh kan supaya nggak cuman hafal di Klinefelter aja. Saya pinginnya Bapak Ibu bisa ngerti juga sindrom Turner tuh kayak mana, sindrom Edward, Patau, Jacob dan lain-lainnya tuh itu kenapa kok bisa ada itu gitu kan. Maaf Bu atau Pak, tolong ini kan sudah dioret-oretannya sudah jelas. Tapi kalau lebih jelas lagi misalkan yang tadi kayak Bu Sipa 11-12 itu sindrom apa, 13-14-15 itu sindrom apa. Jadi kita ngapalinnya nggak kemana-mana. Jadi semuanya ada komplit di situ gitu. Makasih. Oke Bu, ulang Bu. Iya. Oke Bu, diulang Bu. Apa Bu? Kalau dia kelainannya di nomor kromosom 13, 14, 15 itu biasanya dia sindrom Patau. Tulisannya gimana Bu? Patau, P-A-T-A-U, Patau. Ini. Kalau 17, 16, 17, 18 Edward. Terus
Ini 21. sebentar Bu, Pato ini tadi enggak ada ya? Tidak ada. Nggak ada Pak. Tapi nanti di soal yang lain akan saya keluarkan. Maksudnya cirinya Pato itu kayak apa gitu loh? Biasanya kalau cirinya Pato itu sindrom apapun itu, mau dia Down atau mau dia Edward, dia sekat jantungnya tidak tertutup secara sempurna. Kan kalau kita itu kan kita memiliki 4 ruang jantung dengan sekat sudah tertutup secara sempurna. Nah, kalau ini individu yang terlahir dengan sindrom itu dia ada kelainan di jantungnya biasanya. Satu. Kedua, untuk Pato sendiri dia ciri sunding. Maaf. Jadi intinya kalau mutasi yaitu tadi kan dia terpautnya pada kromosom tubuh dan kromosom kelamin ya. Iya. Terus kalau yang ini Bu, yang Turner gimana nih Bu? Kalau Turner tadi Pak cirinya. Kalau Turner itu dia secara individu dia seorang perempuan, tetapi dia payudaranya tidak berkembang dan ovariumnya mengecil. Otomatis kalau ovariumnya mengecil dia menstruasi enggak? Payudara tidak berkembang, ovarium mengecil. Biasanya dia ke arah agak ke-laki-lakian gitu ya kan Bu? Iya. Perempuan yang ke laki-lakian gitu kan? Bukan darahnya nggak punya ya, dia tetap punya payudara, yang tidak berkembang. Bu Siva, sindrom Pato itu kan yang kayak contohnya matanya kecil gitu ya, sipit gitu ya? Iya. Berarti keluarga saya ada yang kayak gitu, matanya sipit banget gitu, sampai kayak orang tidur. Tapi bibirnya ini nggak Bu? Hah? Dia kena sindrom Pato itu? Nggak tahu ya. Kalau yang saya tahu, kalau yang saya pernah baca kasusnya gitu tuh kan, pernah di tahun 2000 berapa ya? Ada, tapi dia hanya mampu hidup 14 hari. Karena apa? Karena sipit banget matanya, dia nggak bisa melek. Itu yang pertama. Kedua, jadi dia nggak punya langit-langit mulut. Jadi dia kayak sering gitu, nggak punya langit-langit mulut. Kemudian sekat jantungnya pun tidak sempurna. Iya, jadi sekatnya tuh udah nggak ini. Jadi pompa si darah tuh untuk itu juga jadi nggak maksimal gitu. Berarti semua ciri-ciri itu dimiliki dimiliki orang yang kena sindrom Pato itu ya? Iya. Kirain cuma yang mata sipit gitu, karena keluarga saya ada yang matanya sipit kayak orang ngintip gitulah. Enggak. Tapi dia turun temurun gitu, ke anak-anaknya turun temurun gitu. Bisa jadi memang dia genotipnya ya rasanya sih mata sipit gitu tuh. Dibawa ke rumah sakit untuk dioperasi gitu kan, ternyata nggak bisa dioperasi dia untuk dilebarkan matanya. Rupanya tulang matanya itu, tulang orbital matanya itu kecil, nggak lebar kayak kita, makanya intinya individu yang seperti ini tuh biasanya steril Bu, dia. Oh iya ya. Iya. Ini banyak Bu, sampai banyaklah keturunan sipit itu. Jadi dia tidak bisa berkembang biak, dia tidak bisa bereproduksi, steril seperti itu. Mungkin bisa hidup lebih lama, mungkin misal sampai dia dewasa, tapi dia tidak bisa untuk ini steril ya. Tidak steril. Berarti yang kena sindrom Pato ini pun ciri-cirinya semua banyak yang dimiliki dia gitu ya, nggak satu aja ya. Sindrom Down juga kan sama seperti itu, dia di bagian bahunya itu, di bagian punuknya tuh seperti ada punuknya gitu kan. Apa yang kita sebut dengan apa sih, bukan muka seribu aja. Muka seribu. Kalau muka seribu kembar sedunia. Iya, kembar sedunia. Kan matanya juga agak-agak itu juga ya, matanya kan agak-agak apa ya, nggak lebar kayak kita gali gitu ya. Iya. Matanya agak-agak cenderung agak sipit juga gitu kan.
Baik, Bapak Ibu, ada lagi yang lain? Baik. Saya lanjut Bapak Ibu. Satu soal lagi. Lanjut, Pak. Baik, satu soal lagi, Bu. Ini kita lewati 37. Yang gambar, Pak, gambar mulut, Pak. Gambar mulut. Ini? Iya, ini, Pak. Oke, baik. Silakan, Bu. Mulut. Mana soalnya, Pak? Ini, Bu. Itu gambarnya. Itu gambarnya. Tadi diminta gambarnya. Ya kan baca soalnya dulu, ya. Z, Y, X. Oke. Ini sistem pencernaan ya? Jadi di mulut itu dia selain terdapat lidah, juga terdapat ludah atau saliva, ya kan? Di mana di mulut ini juga nanti dia terjadi pencernaan secara enzimatis dan secara mekanik ya. Mekaniknya itu dibantu sama gigi, kimiawinya itu dia ada enzim gitu kan. Nah, di sini kelenjar yang menghasilkannya ada 3. Ada kelenjar parotis, ada kelenjar sublingualis, dan submandibularis. Parotis itu merupakan kelenjar ludah terbesar yang terletak di bawah telinga. Dia merupakan kelenjar terletak di bawah telinga. Dan kalau dia terus kita menyebutnya dengan gondongan, ya kan ya, parotitis gitu kan. Beda antara gondongan dengan gondokan. Kalau gondokan itu berarti dia kekurangan hormon tiroxin, jadi ada masalah di kelenjar gondoknya. Tapi kalau gondong itu berarti kelenjar parotisnya terinfeksi sama virus. Kemudian ada submandibularis. Mandibularis itu rahang bawah. Sub artinya apa? Bawah. Berarti submandibularis kelenjarnya ada di bawah rahang bawah. Rahang bawah tuh berarti yang mana? Z ya? Karena kan ini ada ductus lingua, yang ketiga ada sublingualis, gitu kan? Lingua itu artinya lidah, sub itu bawah, berarti sublingualis di bawah lidah, berarti yang Y. Z, Y, X, iya, mandibularis, lingualis, parotis. Baik, Bapak Ibu. Ada pertanyaan, tanggapan? Disilakan. Pak Bu, Bu Pak. Pak. Jelas? Baik. Cukup Bapak Ibu? Bu Asriati angkat tangan terus itu Pak. Iya Bu. Nanti sebelum diakhiri dibangunkan ya Bapak Ibu ya. Oke baik. Cukup Bapak Ibu ya. Ya Pak. Cukup ya, baik. Cukup Pak. Cukup ya. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Terima kasih Ibu-ibu mentor atas pengetahuan yang sudah dibagikan. Tetap semangat Bapak Ibu, masih ada hari esok untuk kita bisa besok para Bu ya. Untuk kita bisa gimit sama simulasi lagi ya Bapak Ibu ya. Tetap semangat Bapak Ibu ya. Besok Kamis Pak. Kamis Pak. Besok Kamis ya? Iya. Iya Pak. Hari kayaknya Pak Pri. Iya. Oke, baik Bapak Ibu ya. Terima kasih, semangat. Mohon maaf bila ada salah dalam berucap, salah dalam sikap. Ketemu lagi di kesempatan yang akan datang. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua.
Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih.